Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai bab kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi, pada bab ini kita akan membahas mengenai bagaimana bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nanti akan dibahas ada bidang sosial politik, bidang ekonomi, bidang pertahanan keamanan, dan juga antar umat beragama. Pada bab ini terdiri dari 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ya. Jadi pada bab ini seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu ada bidang sosial politik, ada bidang ekonomi, ada bidang pertahanan keamanan, dan juga bidang antar umat beragama. Lalu nanti kita akan pelajari bagaimana bentuk kerjasamanya. Lalu yang kedua, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pentingkah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dibahas di subbab 2. Subbab 3 yaitu mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Jadi bagaimana cara-cara untuk mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan, upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kerjasama demi tujuan yang sama. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi, bangsa Indonesia meyakini bahwa dalam sejarahnya merebut kemerdekaan adalah hasil kerjasama rakyat untuk mengusir penjajahan. Oleh karenanya, dari sini kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran bahwasanya dengan kerjasama maka tujuan dan cita-cita akan tercapai. Dan yang pasti tidak lain juga karena adanya berkat rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan berkahnya kepada kita semua untuk mewujudkan tujuan tersebut. Di Indonesia disebutkan dan memiliki tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang keempat. Apa bunyinya? Yang pertama, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, maka setiap warga negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam berbagai bidang. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Artinya bukan oleh 1 orang, tapi oleh beberapa orang. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Kemudian di Indonesia kerjasama juga diwujudkan dalam bentuk kegiatan gotong royong yang merupakan budaya dari bangsa Indonesia. Gotong royong sendiri itu adalah kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Ternyata gotong royong juga merupakan perwujudan dari sila yang ketiga. Apa bunyinya? Yaitu Persatuan Indonesia. Mari kita bersama bersatu untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Seperti itu. Kemudian gotong royong ternyata dilakukan tanpa pamrih, artinya sukarela. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong
atau kegiatan gotong royong setiap daerah ternyata sudah secara turun-temurun dilakukan, namun dengan bahasa yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Karena setiap daerah memiliki bahasa sendiri-sendiri atau berbeda, sehingga penyebutan gotong royong juga berbeda. Contohnya di Sumatera Barat, namanya adalah Manunggal Sakoto. Di Palembang namanya adalah Cikaroban. Lalu di Jawa namanya adalah bubur gunung. Lalu di Minahasa namanya adalah Mapalus. Di Bali namanya adalah Subak. Setiap daerah tersebut memiliki ciri khas yang sama, yaitu secara bersama-sama bergotong royong untuk menyelesaikan masalah seperti lingkungan yang kotor. Maka masyarakat memiliki kegiatan untuk gotong royong membersihkan lingkungan. Contohnya yaitu kerja bakti. Kemudian ada juga gotong royong di daerah Minahasa, yaitu jika ada salah satu masyarakat yang panen, maka mereka bergotong royong untuk membantu memanen hasil pertanian. Kalau di Bali namanya Subak. Subak adalah secara gotong royong untuk mengatur sistem pengairan atau irigasi secara tradisional. Bahkan Subak ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. UNESCO adalah salah satu organisasi dari PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di bidang kebudayaan, pendidikan, dan juga ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu kerjasama di bidang sosial politik, merupakan perwujudan dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini disebutkan bahwa kegiatan musyawarah merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia untuk memutuskan suatu masalah yang didasarkan atas kehendak rakyat. Artinya dalam kegiatan musyawarah tersebut memiliki jiwa kesederajatan dan persamaan dalam perbedaan. Apa itu? Jadi setiap anggota dalam musyawarah diperbolehkan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa membedakan jabatan, jenis kelamin, suku, dan lain sebagainya. Sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang dikehendaki oleh seluruh anggota. Musyawarah untuk mengatasi masalah, kemudian mufakat sebagai hasil dari musyawarah. Mufakat akan berhasil apabila semua mengembangkan sikap saling menghormati, tidak memaksakan kehendak kepada siapapun, dan hasil musyawarah merupakan hasil yang sudah disepakati secara bersama-sama, sehingga sangat diperlukan hasil yang mufakat, hasil yang dikehendaki oleh seluruh anggota, hasil yang nantinya harus disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota. Kemudian di sini ada tugas dari Ibu, yaitu mengenai bagaimana kerjasama di masyarakat kalian, di sekitar masyarakat kalian. Tugasnya adalah mewawancarai masyarakat sekitar minimal 2 orang. Jadi tugas ini bersifat individu. Petunjuk wawancara yang pertama dilakukan oleh individu, yang kedua dilakukan kepada atau wawancara dilakukan kepada responden, yaitu masyarakat desa di sekitar tempat tinggal kalian. Jangan lupa nanti diberi identitas. Kemudian wawancara dilakukan minimal 2 orang. Hasil wawancara boleh diketik di kertas A4 dengan font Times New Roman 12. Hasil wawancara juga boleh ditulis tangan.
di kertas A4 ya, di kertas yang tidak bergaris itu silahkan ditulis dengan tulisan yang rapi, kemudian dilampirkan juga foto wawancara. Jika diketik maka bisa di copy paste dari kamera. Namun jika ditulis tangan maka foto yang sudah ada di dalam kamera harus di print dan ditempelkan di lembar kerja tersebut. Bentuknya seperti ini. Nanti ada responden, misal masyarakat di dusun Jirak Desa Bogoharjo. Namanya siapa? Misalnya Suparman. Umurnya berapa? Misal 45 tahun. Alamatnya di mana? Disertai dengan nama dusun, RT dan RW. Lalu nama desanya, kecamatan dan juga kabupaten. Kemudian pertanyaannya yang pertama, apakah di dusun Anda ada kegiatan kerja bakti? Misal ada. Jika tidak, maka ditulis tidak. Apa jenis kegiatan kerja bakti yang dilakukan? Misal kerja bakti membersihkan jalan, membersihkan selokan, seperti itu. Nomor 3, siapa yang ikut? Nah, siapa yang ikut dalam kerja bakti tersebut? Misalnya para pemuda dan bapak-bapak atau seluruh warga, seperti itu. Wawancara harus dilakukan dengan jujur dan tanggung jawab. Yang keempat, bagaimana cara warga dusun menentukan jenis kerja bakti? Misalnya di situ ternyata ada sistem musyawarah yang dilakukan oleh warga. Itu disebutkan, misal musyawarah dilakukan pada kapan? Misal sehari sebelum kerja bakti. Pada hari apa, jam berapa? Kemudian kapan kegiatan kerja bakti dilakukan? Misalnya setiap hari Minggu pukul 6 sampai pukul 8, misal seperti itu. Lalu kesimpulannya nanti disimpulkan apakah di daerah kalian memiliki bentuk kegiatan kerja bakti atau tidak. Jika tidak, maka ada kegiatan kerjasama yang lainnya bisa disebutkan. Contohnya seperti apa, seperti itu. Kemudian apakah ada sistem musyawarah untuk menentukan kerja bakti tersebut, juga disimpulkan. Jika ada disebutkan, jika tidak juga disebutkan dan juga dijelaskan. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk tugas proyek ini karena membutuhkan waktu sehingga dikumpulkan minggu depan. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu taati protokol kesehatan. Karena Indonesia atau di negara kita masih sedang dilanda pandemi COVID-19. Oleh karenanya, untuk menjaga diri kita dan juga orang di sekitar kita yang kita sayangi, mari kita taati protokol kesehatan. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.